Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku semua. Ini ada pertanyaan bagus. Maaf kalau daya atau energi itu termasuk kategori apa, Bang? Misalnya seperti mukjizat, karomah, atau maunah. Terus kalau daya itu apa? Sebab paham saya yang paling puncak adalah sadar dalam kesadaran. Mohon diluruskan. Jadi kalau kita mau pahami daya ini termasuk kategori atau bagian dari apa? Daya itu bagian daripada ruh, ya. Jadi kita dalam menuju Allah itu harus punya kendaraan. Siapa yang bisa mengenalkan Allah? Nggak ada sosok makhluk pun yang bisa mengenalkan Allah. Ya, ruh itu bukan makhluk. Jangan kita anggap ruh itu makhluk. Ruh itu adalah bagian daripada Allah. Ya. Karena yang mengenalkan kita kepada Allah ya Allah sendiri. Ya. Lewat apa, Bang? Lewat ruh. Tapi kan nggak boleh, Bang, kita jelaskan ruh itu seperti apa. Benar. Tapi di Al-Quran dijelaskan bahwa tidaklah kamu mengetahui kecuali sedikit. Jadi sedikit itu pasti ada juga sedikit pemahaman. Jadi dalam berzikir nafas itu kan saya udah jelaskan. Ada 4 tingkatan, ya. Tingkatan kesadaran itu ada 4. Kesadaran yang pertama kesadaran jasad, ya kita udah tahu semua. Ini tanganku, ini kakiku, yaitu kesadaran jasad. Ini mataku memandang, itu kesadaran jasad. Lalu kita mengamalkan zikir nafas, kita akan naik lagi kepada tahap pengenalan diri, kesadaran akan diri yang sejati. Itulah yang dibilang dengan kesadaran nafs atau kesadaran jiwa. Ya, udah naik kita nih ke tingkatan kesadaran yang kedua. Nah, ketika kita sudah masuk pada kesadaran jiwa, di situ baru ada kendaraan. Di situ baru ada ruh, baru ada daya. Itulah kesadaran yang ketiga, yaitu kesadaran ruh. Seperti apa, Bang, kita mengenali bahwa saya ini sudah di kesadaran ruh? Makanya banyak teman-teman ketika berzikir nafas ketarik. Itu yang ketarik itu bukan jasad, yang ketarik itu jiwa. Sampai kita mendongak, sampai kita disujudkan, itu sudah kesadaran ruh. Tinggal ikuti saja dayanya. Itulah kendaraannya, ya. Kalau kita mengikuti kendaraannya, kita akan sampai kepada Allah. Itulah yang puncaknya zikir, kesadaran kepada Allah. Itulah kesadaran yang keempat. Ya. Jadi yang pertama jasad, yang kedua jiwa, yang ketiga ruh, yang keempat Allah. Kesadaran akan zat. Bagaimana mungkin kalau kita tidak memahami tentang daya, kita tidak memahami tentang ruh, ya, kita akan sampai kepada Allah. Nggak ada sosok makhluk pun, walaupun guru mursyid, ya, mursyid pun nggak akan sampai. Dia hanya memandu saja. Yang menyampaikan kita kepada Allah itu ruh, ya, daya tadi. Makanya ketika teman-teman mungkin ada satu saat, ada satu titik ketika kita berzikir tuh kita di sana blank. Ya Allah, aku melihat kosong, aku melihat hampa. Lalu aku ini kemana lagi ya Allah? Nah, itu berarti kita sudah lepas dari ruh, ya. Jadi ruh itulah yang mengantarkan kita kepada Allah. Begitu pula dalam berspiritual, dalam berzikir. Kalau orang nggak paham, nggak bisa dia kuasai yang namanya kesadaran ruh ini, nggak akan sampai kepada Allah, ya. Paling dia bisa menyadari jiwanya, dia bisa, tapi dia nggak paham tentang kendaraan yang mengantarkan kepada Allah. Karena tidak ada seorang manusia pun, seorang makhluk pun yang bisa mengantarkan kita kepada Allah kecuali Allah sendiri, ya. Misalkan gini loh ilustrasinya, ya.
Eh, kalau teman-teman mau datang ke rumah saya, ya harus saya yang kasih tahu alamatnya. Kalau nggak tahu gimana mau datang, ya kan? Begitu juga kita ingin menjumpai Allah, berhadapan dengan Allah. Siapa yang tahu jalannya? Ya, Allah sendiri yang tahu jalannya. Jadi di sini sangat penting. Makanya tadi seperti pertanyaan Pak siapa tadi ya, yang kehilangan daya itu, Pak Hidayat. Kadang DN ada daya, kadang DN nggak ada daya. Ya makanya saya tunggu audionya, belum ada juga dia cerita, biar saya bisa kasih dosis yang pas, ya kan. Itu kalau orang nggak paham daya ini nggak akan sampai. Makanya disitulah timbul yang namanya jenuh, bosan. Akhirnya dia tidak mau mengamalkan zikir napas lagi. Kenapa? Nggak ada daya, nggak ada rasanya, ya, nggak ada suatu sensasi tarikan jiwanya. Disitulah banyak orang stuck, dia putus asa, apalagi malas, apalagi kecewa, merasa aku nggak susah, aku nggak bisa aku, ya. Dan tentang daya ini juga ada dua versi juga. Yang pertama, karena orang tersebut sudah mengenal tentang daya, sehingga ketika dia ber-DN lagi, hanya hitungan detik dia langsung naik kendaraan, ya kan, langsung dapat dia dayanya. Tapi ada orang membutuhkan waktu berjam-jam baru dapat daya. Karena apa? Ya belum kenal dia daya itu. Ya. Jadi ini penting, kesadaran ruh ini. Kesadaran akan daya ini penting. Makanya teman-teman kalau berzikir nafas jangan takut. Bang, saya kesedot bang, kayak vacuum cleaner. Kepala saya ini disedot. Kepala saya seolah-olah ubun-ubun saya terbuka, disedot bang. Takut saya bang. Ya itu sejatinya kita sudah naik kendaraan, tinggal ikutin aja. Ya. Ya banyaklah sensasi daya, sensasi pengenalan tentang ruh ini banyak. Ya. Bisa dalam bentuk tarikan, bisa bentuk dalam apa ya? Getaran-getaran, ya, kita merinding hebat, bergetar hebat, atau kulit kita ini, badan kita ini di dalam diri ini panas dingin, ya macam-macam. Itu juga tanda-tanda daya, ya. Kenapa ya bang, menggigil saya bang, seolah-olah saya ini kayak sedang di dalam chiller, ya kan, dalam lemari es, dingin sekali. Ya itu juga pertanda hadirnya daya itu. Tinggal kita ikuti, ya. Makanya kalau orang Jawa bilang istilahnya gandol ruh, ya, gendongan sama ruh, karena ruh itulah yang membawa kita dalam menuju Allah. Itu kalau istilah orang Jawa, gandol dia, gendong. Jadi kalau istilah kita ya kendaraan jiwa. Ruh itu adalah kendaraan jiwa, daya itu adalah kendaraan jiwa. Jadi kenapa ketika kita berzikir nafas itu tak ubahnya seperti orang mati, ya. Banyak teman-teman yang berzikir nafas, kenapa ya bang, saya mendongak ke atas bang, ketarik, ya. Atau dari pinggang ini naik bang sampai kerongkongan, di situ luar biasa anunya, sensasinya. Kadang saya takut, kadang mata kita naik ke atas, apalagi mulut kita terbuka, ya kan. Banyak orang yang sampai ketika mendongak ke atas mulutnya terbuka, ya seperti itu juga orang mati kan. Kenapa orang mati sampai terbuka mulutnya? Ya sejatinya dia gandol ruh,
ikutin ruh. Karena ruh itulah yang tahu jalan pulang. Ya. Makanya jadi dibilang belajar mati sebelum mati itu tidak sesimpel itu. Harus butuh latihan sangat keras dan kita harus sungguh-sungguh belajar. Nih, sekarang kita ngomong kenal diri, kenal Allah. Kenal diri, kenal Allah. Daya ini kita nggak kenal. Gimana kita mau kenal Allah? Ya. Sementara yang dapat mengenalkan kita kepada Allah ya Allah sendiri melalui bagiannya, ya, melalui unsur dari zatnya, karena ruh itu dari zatnya, ya. Jadi di situ kita harus sungguh-sungguh belajar. Memang benar yang dibilang Pak Tinggal Arizona, bukankah yang tertinggi itu kesadaran akan Allah, Bang? Benar, tapi kalau kita tingkat 3 tadi, kesadaran yang ketiga tadi, yang tentang daya kita nggak paham, bagaimana kita mau ke Allah? Kendaraannya aja kita belum paham, ya. Jadi wilayah ini ya memang harus sungguh-sungguh. Ini saya ulang-ulang aja. Sudah ada saya buat itu 4 tingkat kesadaran. Coba dicari, ya. Yang pertama jasad, yang kedua jiwa, yang ketiga ruh, yang keempat baru Allah. Saya hanya sadar jasad, sadar jiwa, yang saya pahami, Bang. Ruh saya belum paham. Kesadaran akan ruh ini saya belum paham. Ya gak sampai, gak akan sampai ke Allah. Karena harus ada kendaraan, ya. Jadi dilatih. Makanya saya selalu bilang cerita. Setiap pengalaman cerita. Biar saya pas kasih obatnya. Ya, kendala teman-teman di mana? Yang teman-teman belum paham yang mana? Biar saya bisa uraikan. Karena kalau nggak cerita ngapain kita kasih? Ya. Jadi cerita setiap pengalaman itu. Alami dulu, jalani dulu. Kalau belum paham, ceritakan. Ya, jangan nanya, tapi nggak mau mengamalkan. Tuh apa kita kasih? Ya. Jadi seperti itu. Dipahami ya. Kesadaran akan jasad, kesadaran akan jiwa, kesadaran akan ruh, dan kesadaran akan zat atau Allah. Nah, itu baru kita bisa sampai. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jadi nanti kalau muncul dayanya jangan takut. Bang, saya keringat dingin, Bang, saya panas dingin, saya bergetar hebat, apalagi saya ketarik ke belakang, saya disujudkan ke depan, apalagi saya merasa hilang segala macam. Ya itu daya, ya. Sudah naik kendaraan kita itu, tinggal ikutin aja. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Diulang-ulang lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.